Pagi, selamat hari Minggu. Oke, saya tertarik cerita Pak Budi. Ya. Oh nih, Pak Budi Nata ini mana duduknya. Saya tersentuh. Saya kasih tema ceritanya adalah mengerjakan kemustahilan. Kemustahilan itu tidak dikejar, tidak dicari, dikerjakan. Sama dengan cerita gereja ini juga mengerjakan kemustahilan. Karena dimulai waktu COVID, 3 tahun yang lalu. Pak Handiman, saya dengar ceritanya waktu dia masih sangat kanak-kanak sudah yatim piatu ditinggal ayah ibunya yang kecelakaan. Tapi remaja dia sudah bisnis sepatu. Berkembang dengan sangat pesat dengan nama Mario Minardi kalau nggak salah ya. Kalau salah saya dimarah Pak Handiman nanti. Saya juga bukan psikolog, saya pendeta. Bertahun-tahun menderita depresi, tapi saya mengejar mimpi saya untuk mengembangkan profesi konselor di Indonesia dan diakui oleh pemerintah. Saya merasa itu saya mengerjakan kemustahilan. Ya. Ada Bu Ella, dia 4 kali operasi kalau nggak salah ya, kanker, tuh bisa sembuh tuh. Itu saya rasa itu mengerjakan kemustahilan. Kita semua pernah mengerjakan kemustahilan. Tema khotbah kita juga suatu kemustahilan. Merasa cukup. Ini adalah tema lembaga kami tahun 2025. Merawat perasaan cukup. Bagaimana merasa cukup waktu tidak cukup? Bagaimana saudara merasa damai ketika konflik? Mungkin Anda insomnia, tidur 2-3 jam, pagi-pagi segar, merasa cukup. Semua orang depresi rata-rata, orang anxiety tidurnya kurang. Tapi kalau saudara punya perasaan cukup, kurang tidur bisa dinikmati. Saudara yang terkasih, kita punya masalah besar karena kita menghadapi satu era dengan filsafat hedonisme yang mengajar kita selalu mengejar kesenangan. Kesenangan menjadi moto hidup orang-orang di zaman kita dengan filsafat ini. Di gereja berkembanglah yang mirip, yaitu teologi kemakmuran. Mengejar kita untuk mengejar kekayaan, keberhasilan, kesehatan. Dan ini membuat banyak orang takut susah, takut sakit. Tapi saudara ini adalah ajaran yang menyesatkan. Sebagai konselor saya melihat banyak orang sakit bukan karena dia sakit, tapi karena takut sakit. Banyak orang susah bukan karena dia susah, tapi karena dia takut susah. Termasuk kita ini merasa pasangan kita itu enggak cukup baik. Anak-anak kita enggak cukup baik. Kita enggak pernah merasa puas dengan orang-orang yang di dekat kita. Selalu ada kurangnya. Nah, ajaran tema pagi ini mengajar kita bagaimana menikmati hidup dengan rasa puas. Walaupun secara manusia tidak memuaskan. Merasa cukup walaupun sedang tidak cukup. Dan merasa bersyukur dengan senang hati. Termasuk itu menikmati yang namanya kesusahan, penyakit, depresi, kegagalan, penderitaan, dan sejenisnya. Depresi bisa dinikmati, anxiety bisa dinikmati, insomnia bisa dinikmati, kalau saudara mengerti caranya. Dan inilah yang diajarkan Yesus di khotbah di bukit, yang kita akan lihat dalam Matius 6. Pada zaman Yesus, orang Farisi mengajarkan bahwa khawatir, penyakit itu pasti karena dosa. Yesus mengajarkan yang baru, penyakit, kekhawatiran itu sesuatu yang normal. Susah itu sesuatu yang biasa, tidak perlu takut Anda khawatir. Ini topik yang hot pada zaman Yesus karena waktu itu orang Israel di era penjajahan
tekanan sosial, ekonomi, militer, bahkan agama, karena sudah 4 abad, Tuhan tidak kirim lagi nabi dari sejak Maliaki. Nah, beda dengan orang Farisi, Yesus mengajarkan kekhawatiran, kesusahan itu bisa dinikmati. Baca ayat ini. Mari yang ibu-ibu saja membaca bersama-sama saya. 1, 2, 3. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ya, Yesus tidak menyalahkan orang khawatir. Dia tidak menyalahkan orang susah. Nikmati sehari demi sehari. Kesusahan hari ini, nikmati hari ini. Kesusahan besok, ya besok aja. Yesus mengajarkan suatu seni bagaimana menjalani kekhawatiran. Dalam buku kami, Seni Merayakan Hidup yang Sulit, kekhawatiran itu adalah sesuatu yang dinikmati, dijalani, dihadapi, bukan dihindari, bukan ditakuti. Ini bisa dinikmati. Ini yang saya sebut mengerjakan kemustahilan. Kita era gangguan jiwa yang luar biasa sejak pandemi. WHO mengeluarkan data hampir 1 miliar 2 tahun yang lalu terindikasi gangguan jiwa ringan sampai berat. Departemen Kesehatan mengeluarkan data 10-14% penduduk Indonesia terindikasi gangguan jiwa. Kalau 10% di sini 200 berapa kira-kira Pak Budi ya? 20 ya. Coba lihat kiri kanan muka-muka orang gangguan jiwa bisa. Kalau kami bisa, kami punya alatnya. Kalau mau pingin tahu silakan daftar di kantor ya dengan psikolog kami. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dalam ayat sebelumnya Yesus juga mengajarkan dalam Matius 5. Ini agak susah-susah ya, bisa dibantu ya. Manual saja coba. Iya. Susah, banyak orang takut susah. Tapi Yesus mengajarkan kesusahan, penderitaan, fitnah, aniaya, itu sumber kebahagiaan. Ini sesuatu yang paradoks yang dunia tidak pernah ajarkan. Berbahagialah kamu yang dicela dan difitnah. Tuh, gimana tuh? Difitnah kok bahagia? Dicela kok bahagia? Siapa yang dikritik bahagia? Ngamuk kita, betul nggak? Marah kita kalau kita dikritik. Saudara, jadi kesusahan itu bagi orang percaya, itu adalah hal yang biasa. Bahagia di tengah susah, dan waktu sakit atau menderita, itu hal yang biasa bagi orang yang percaya. Selama Anda tidak mengejar kebahagiaan. Siapa yang mengejar kebahagiaan? Kebahagiaannya lari. Karena kebahagiaan tidak untuk dicari. Kebahagiaan itu diberi kepada orang yang menjalani hidupnya, apapun yang terjadi. Nah, dalam dunia counseling, orang yang biasa tahan menderita disebut resilience. Tangguh, gigih, tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, dan tidak suka menyalahkan orang lain, walaupun dia susah. Nah, Yesus mengajarkan satu teknik atau skill yang berbeda dengan para tokoh agama pada zaman itu. Orang Farisi ahli Taurat mengajarkan kalau mau diberkati, rajinlah memelihara tradisi agama. Rajinlah ke bait Allah. Berikan persembahan perpuluhan yang terbaik di bait Allah. Yesus mengajarkan berbeda. Ini masih dalam konteks merespon kekhawatiran. Bukan menyelesaikan kekhawatiran. Bukan mengatasi kesusahan. Yesus memberikan resep. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kebenaran Tuhan. Maka semua yang kita perlukan, yang kita butuhkan, Tuhan tambahkan. Jadi saudara-saudara, kebahagiaan
itu adalah ditambahkan oleh Tuhan, bukan Anda usahakan. Saudara yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita hubungan dengan Tuhan secara pribadi itu adalah rahasia untuk mengatasi kekhawatiran. Orang-orang Farisi tidak mengajarkan tentang mengenal Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. No, mereka mengandalkan ibadah, liturgi, tradisi, program-program hukum Taurat. Itu yang membuat orang Israel makin lama makin depresi, makin susah karena mereka tidak bisa memenuhi hukum Taurat. Dan saudara tahu, ini diciptakan oleh para pemimpin zaman Yesus adalah supaya umat itu menjadi takut. Dikembangkanlah apa yang disebut dengan paranoid agama. Agama sebelah menyebut kauf. Rasa takut dihukum Tuhan. Rasa takut masuk neraka. Rasa takut untuk dikutuk. Inilah tema-tema ahli Taurat pada zaman itu supaya orang rajin ke bait Allah. Tujuannya apa? Lah di situ dagang dia, jual domba, ya kan? Jual merpati, orang beli yang untung para pemimpin agama. Agama dibisniskan. Ibadah dibisniskan. Maka ajaran yang paling sering adalah hukum Taurat. Salah dihukum. Kalau kamu menderita pasti kamu berdosa. Persis teman-teman Ayub. Waktu Ayub menderita. Kamu pasti berdosa. Ahli Taurat memanfaatkan ini. Agama dibisniskan, ditawarkanlah berkat, pengampunan, tapi dengan cara yang sesat. Makin banyak persembahan, makin Tuhan berkati. Keadaan ini sama dengan zaman kita. Saya keliling lebih 110 kota, 30 provinsi. Saya mendengar ajaran-ajaran di mana rasa takut itu jual. Kutukan-kutukan neraka itu dijual. Jadi jualan dari para pemimpin gereja. Supaya orang takut. Jadi pergi ke gereja, pergi beribadah, memberi persembahan, aktif di gereja. Tujuannya adalah untuk diberkati. Ini jelas dusta. Sama dengan para pemimpin agama zaman Yesus. Dan tiap hari kita menjadi paranoid. Duh, gereja enggak ya? Nanti kalau saya enggak ke gereja enggak diberkati Tuhan. Duh, hukum yang keempat. Hormatilah hari Sabat. Anda datang ke sini dengan rasa takut. Bukan dengan rasa hormat. Dengan takut, bukan cinta kepada Tuhan. Bukankah ini motivasi sebagian kita datang ke gereja? Kalau dalam bahasa kami dulu, yang penting setor muka. Terlambat gak apa-apa. Daripada nanti dicari Pak Suranta, mana kamu gak gereja, gitu kan? Ah, datanglah saya. Gereja dibisniskan untuk kepentingan para pemimpin. Yang sebagian kita sebut mengalami masalah narsistik. Ajaran anugerah disingkirkan. Ajaran Injil dibuang. Diciptakanlah gereja yang penuh entertainment, hiburan. Kenapa anak-anak muda meninggalkan gereja? Mereka bilang kalau soal hiburan, kami punya. Kalau ke gereja cari pertemanan, kami juga di luar gereja punya. Yang mereka butuhkan dua, tapi tidak dikasih gereja. Injil dan pemuritan. Mereka akhirnya keluar dari gereja. Sama, kami lebih enak. Main game lebih terhibur kami di rumah. Di kafe, di klub, hiburannya lebih hot. Jadi saudara, jualan-jualan pemimpin agama pada zaman Yesus juga dijual pada zaman kita sekarang ini. Nah itu sebabnya Yesus mempunyai ajaran yang berbeda dengan para tokoh agama pada waktu itu. Kalau tokoh agama mengajarkan rajin ke bait Allah, memberi, melayani, berdoa, ikut hukum Taurat, tidak salah, tapi ini bukan yang ditekankan oleh Injil. Injil mengajarkan yang berbeda. Yesus berkata, mengelola kekhawatiran adalah dengan mencari dulu kerajaan Allah dan kebenaran.
Semuanya ditambahkan. Kita mencari ketenangan, kedamaian, sukacita. Itu bukan dicari, itu diberi oleh Tuhan. Itu ditambahkan, itu bukan diusahakan. Itu ditambahkan bagi orang yang mencari Tuhan. Maka kita kadang-kadang sudah dibohongi oleh para pemimpin narsis seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama termasuk zaman kita yang mengajar kepada kita, rajinlah beribadah. Kita tidak diajar untuk mencari Tuhan dan kebenarannya. Lalu bagaimana cara membedakan agama yang benar? Agama yang sehat? Agama yang batiniah? Yaitu mengajarkan agama yang berbasis hubungan, relasi, bukan program, bukan ritual, bukan persembahan. Saudara, kalau Anda memberi persembahan dengan harap Tuhan kasih 100 kali lipat seperti ayat yang dikutip, saudara itu dagang sama Tuhan, bisnis. Tuhan gua kasih 1 juta ya, minggu depan kasih saya 10 juta. Saudara, gereja dijadikan bisnis. Karena persembahan itu diberikan sebagai privilege, keuntungan. Saya senang memberi kepada Tuhan yang sudah lebih dulu memberi kepada saya. Bukan supaya Tuhan kasih saya lebih banyak. Inilah dusta dan kebohongan yang iblis sampaikan melalui banyak para pemimpin yang mencari keuntungan pribadi. Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah kebenaran-kebenaran Tuhan. Yang lain Tuhan tambahkan. Saudara, ada 2 jenis agama. Saya mungkin tidak taruh di sini. Ya. Yang pertama adalah ibadah yang disebut ekstrinsik. Agama lahiriah. Yang kedua adalah agama intrinsik. Ibadah yang batiniah. Bagaimana kita bisa membedakan agama yang benar dan ibadah yang benar? Itu bisa dilihat dari kehidupan pribadi kita, keluarga kita, dan karir serta kesehatan mental kita. Makin sehat, makin akrab hubungan-hubungan kita dengan keluarga, Anda sudah ada dalam agama yang batiniah, agama yang intrinsik, agama yang salujenik, yang memberikan Anda pertumbuhan, kesembuhan. Di ruang counseling saya melihat tokoh-tokoh agama, aktivis-aktivis agama, sakit secara mental. Hubungan-hubungan keluarganya rusak. Mereka sangat aktif, 5 kali seminggu ke gereja. Kenapa? Karena tanpa sadar mereka mengembangkan keagamaan yang ekstrinsik, yang lahiriah, yang berbasis ritual, program, ibadah. Justru mereka kehilangan orang-orang terbaik dari hidupnya, yaitu keluarga. Tak sadar banyak aktivis gereja melahirkan diri dari ketidakpuasan pernikahan dengan aktif di gereja. Sudah memang kadang-kadang gereja ini cocok untuk tempat pelarian ya. Iya. Saya juga sama. Saya bertahun-tahun hubungan saya dengan anak bungsu saya rusak. Saya makin sibuk melayani, saya makin banyak diundang. Tapi saudara-saudara, itu adalah pelarian. Agama yang salujenik, yang batiniah itu menekankan tentang keseimbangan hidup. Dia tahu mengajarkan waktu kita kerja dengan keluarga. Waktu kita lembur dan waktu kita tidur. Waktu kita memperhatikan orang lain dan kita punya waktu untuk self-care untuk diri kita sendiri. Intinya saudara-saudara, keagamaan yang intrinsik, yang batiniah, yang salujenik, itu memberikan pertumbuhan, kesehatan termasuk mental, dan keseimbangan hidup. Saya ulang sekali lagi, agama yang batiniah, ibadah yang intrinsik, memberikan kita pertumbuhan, kesehatan, dan keseimbangan. Saya harap Anda yang aktivis gereja yang sedang kehilangan keseimbangan, izinlah sama Pak Budi, sama Pak Suranta, sama Pak Ruli, izin cuti. Pak, saya mau konseling dulu. Lagi nggak seimbang ini.
Saya depresi terakhir 2020 waktu kena COVID. Sudah tahu cuti saya berapa lama? 6 bulan. Karena depresi kena COVID, saya nggak bisa mikir, saya nggak bisa ke kantor. Itu salah satu cuti saya yang paling lama, 6 bulan. Saudara yang kekasih, hari Sabat mengajarkan prinsip cuti. Kita perlu mencari Tuhan dan kebenarannya. Satu fenomena yang menarik, mengapa gereja narsis makin eksis. Pada zaman Yesus, para pemimpin itu sangat bermoral, rajin beribadah ke bait Tuhan, menjalankan tradisi-tradisi agama. Bahkan Yesus mengajar pada murid-muridnya, ikuti ajaran mereka. Matius 23. Tapi jangan ikuti kelakuannya. Setelah kalau Anda lihat khotbah-khotbah di YouTube, itu banyak lagu keras. Banyak followernya. Meskipun Anda tidak bersentuhan dengan si pengkhotbah. Anda tidak bersentuhan dengan si pendeta. Umat tidak peduli siapa yang berkhotbah. Saya menangani beberapa kasus. Tidak langsung maupun langsung. Kasus-kasus pendeta pedofilia misalnya. Tidak sedikit di sekitar kita. Saudara, tapi kenapa jemaatnya tetap banyak? Banyak orang tidak peduli bahwa pemimpinnya adalah seorang yang flexing. Memamerkan kemewahan. Tidak peduli bahwa pemimpinnya itu sedang konflik sama ayahnya. Rebutan sama ibunya di pengadilan. Saudara mungkin mengikuti kasus-kasus di mana keluarga pendeta konflik di pengadilan. Tapi jemaatnya tidak berkurang. Saudara menarik ya. Tidak berkurang, malah bertambah banyak. Tidak peduli bahwa si pengkhotbah sudah belasan tahun tidak lagi sekamar dengan istrinya. Si pendeta mabuk, main dengan pelacur. Tapi jemaatnya berkembang dengan cepat. Menjadi puluhan ribu. Saya bisa bayangkan kenapa gereja-gereja seperti ini berkembang dengan subur. Saudara, saya kaget sekali saya temu dengan seorang pengerja salon. Dia seorang gay. Dan dia bertanya sama saya, "Papa tahu kenapa saya menjadi gay?" Enggak. Seorang pendeta, dia sebut namanya, saya kenal pula itu pendeta. Itu yang mengajak saya berhubungan pertama kali, sampai hari ini. Salah satu gereja yang terbesar di satu kota yang saya tidak sebut. Saudara, demikian juga kami menangani hampir 100 kasus gay dan lesbian di LK3. Sejak 2002, mereka adalah pemimpin agama, pemimpin gereja, penginjil, guru agama, apa itu, dirijen ya, sampai kankin banyaknya. Saya suatu hari di gereja, saya nggak bisa fokus. Saya jadi paranoid. Ini jangan-jangan, wah itu saya cuti 3 bulan tuh. Karena waktu itu konselornya cuma saya. Jadi semua kasus ini masuk dan saya akhirnya cuti. Ya, bahwa saya sudah tidak sehat. Dan itu alasan saya, Pak Budi, mengembangkan sekolah counseling. Kalau saya terus mengerjakan tugas ini, saya lama-lama sakit, saya yang paranoid. Saya beruntung profesi ini diterima pemerintah 2 tahun yang lalu. Jadi, saudara-saudara, salah satu ciri daripada gereja yang sehat, Anda bisa mengakses pemimpinnya. Saya mendengar ada satu gereja di mana pendeta, dia nggak mau ketemu jemaat biasa, dia hanya mau ketemu sama pengerja. Satu klien saya, dia keluar dari gereja. Dia udah 2 tahun minta waktu ketemu sama pendeta. Dan dia ikut mendirikan gereja itu. Dia mau bercerai sama suaminya. Pak pendeta bilang, saya sibuk. Dia bilang sama saya, Pak, lebih mudah ketemu Tuhan Yesus daripada pendeta saya, Pak. Dia keluar dari gereja itu.
Saya berjasa Pak untuk gereja itu. Sekarang saya bermasalah dengan suami saya. Masa dia nggak mau konseling saya Pak? Kalau di sini enggak, Anda mau ketemu Pak Ruli, Pak Budi, Pak Suranta, bisa kan, Suranta? Oh, ini bisa diakses ini. Ya. Saudara yang kekasih, saya mengutip ayat yang berikut. Ayat ini sangat populer, ditulis oleh Rasul Paulus. Dalam konteks ibadah, Paulus bilang, ibadah itu bagus, beruntung, kalau disertai rasa cukup. Sebagian kita di sini ini sedang gelisah. Sehingga ibadah ini rasanya nggak enak, nggak nyaman. Biarpun main musiknya bagus ya, singernya bagus, WL-nya bagus. Hati kita bisa gelisah di sini. Saudara nggak sendiri, saya bertahun-tahun mengalami itu. Badan saya di gereja, otak saya entah kemana-mana. Saya duduk paling depan. Kenapa? Saya pengkhotbahnya. Saya bertahun-tahun ke gereja, saya tidak beribadah, saya berkhotbah. Pulang gereja saya paling kering. Saya mengeluarkan sesuatu berkat, saya tidak mendapat berkat. Maka yang paling saya benci adalah disalam sama jemaat. Pak, thank you, saya diberkati khotbahnya. Dalam hati saya, enak ya kamu ya, aku gak dapat berkat. Saya yakin banyak orang seperti saya yang diundang-undang. Saya 130 kali terbang setiap tahun sebelum pandemi. Tapi saya jadi tukang khotbah. Saya habis khotbah, nanti sesi kedua khotbah apa ya? Habis sesi kedua, sesi ketiga saya khotbah apa Pak? Saya diperbudak oleh pelayanan saya. Itu terjadi tahun 2012. Saya mengambil cuti hampir 4 tahun. Saya ke kantor cuma sebulan sekali. Dari 2013 sampai 2017. Saya bangkrut secara iman. Saya kehilangan identitas saya. Saya kehilangan visi saya. Dan saya kehilangan iman saya yang paling dalam. Saudara kalau mengalami itu, saudara tidak sendiri. Saudara tidak sendiri. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kita ada orang-orang sibuk, orang-orang dagang, orang bisnis. Ini ayat paling sukar kita ikuti, betul nggak? Ada aja yang kurang. Ya. Bisnis makin maju, rasanya mau pingin lebih maju. Boleh, tidak salah. Tapi jangan kehilangan yang paling penting, yaitu hubungan, relasi dengan Tuhan dan orang-orang terdekat. Saya bahkan tahun 2013, saya kehilangan kesehatan mental saya sendiri. Saya pergi ke beberapa psikolog dan konselor. Saudara yang kekasih, kita membutuhkan gereja yang mengajarkan pentingnya rasa cukup. Saya harap saudara pulang nanti, ibadahnya cukup baik. Udah gitu aja lah, nggak bilang sangat baik, nggak usah, cukup baik. Ada juga jemaat datang itu, tugasnya adalah menilai pendeta ini. Khotbahnya bagus ya? Kurang bagus. Harusnya khotbahnya nggak begini nih. Saudara ke gereja kok jadi tukang kritik? Ya. Beribadah saja. Ya. Doakan pendetanya. Karena saudara datang ke gereja bukan dengar khotbah saja. Kita kan ada di sini ibadah, bersekutu, memuji Tuhan, ya kan, kehidupan sosial, memberi persembahan. Gereja itu tidak melulu mendengarkan khotbah. Halo? Amin? Nah ini amin. Saudara yang kekasih, Yesus mengajarkan sesuatu yang penting kepada kita. Hidup berdasarkan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan selalu cukup. Day by day, grace by grace. Dengan semua pergumulan, dengan kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Orang-orang Farisi ahli Taurat dan sebagian pemimpin narsis sekarang ini mengajar kita hidup karena agama.
Kita hidup moralitasnya tinggi karena memberi persembahan, karena kita melayani Tuhan. Itu yang dilawan oleh ajaran Yesus ini. Saya tersentuh waktu saya masih SD. Membaca doa dari Anwar Sadat, Presiden Mesir. Dia mengutip syair dari seorang filsuf sufi perempuan yang terkenal bernama Al-Adawiyah. Gak usah dihafal namanya, sulit. Al-Adawiyah. Saya gak pernah lupa, saya baca ini saudara-saudara 50 tahun yang lalu masih nempel di kepala saya sampai hari ini. Dia bilang begini, Tuhan, kalau aku ikut Engkau karena ingin masuk sorga, jauhkanlah sorga itu daripadaku. Tuhan, kalau aku ikut Engkau karena takut masuk neraka, campakkan aku ke dalam neraka itu. Tapi jika aku menyembah-Mu demi Engkau semata, janganlah Engkau segan memperlihatkan keindahan wajah-Mu kepada aku. Wah, dalam sekali, mantap saudara ya, 50 tahun yang lalu ini. Ya. Saudara yang kekasih, Adawiyah ini mengajarkan bahwa yang dikejar itu bukan berkat. Bukan membuang rasa takut di kutuk Tuhan. Tuhan kita tidak seperti itu. Itu dewa. Tuhan kita itu maha kasih, maha sabar, panjang sabar, berlimpah kasih karunia. Itu yang diajarkan Alkitab, bukan diajarkan seperti pemimpin narsis atau Farisi. Kita kejar cinta kepada Tuhan, bukan surga. Juga bukan soal neraka. Saudara makin mengejar sorga, sorga makin jauh dari Anda. Dalam bahasa agama sebelah yang paling sering dipakai, ikhlas. Ya sudah, yang ada aja nikmatin aja, jalani saja saudara. Memang dunia marketing, dunia bisnis, otak kita ini apa ya? Transaksional dengan Tuhan. Ya. Pikir kalau kasih, saya dapat cuan berapa Tuhan? Nah saudara, repot ini. Saudara yang kekasih, saya kira Sufi Al-Adawiyah itu menyadarkan kepada kita, ikut Tuhan bukan soal sorga, bukan soal neraka. Bukan soal berkat, bukan soal sehat. Tapi apakah kita mencintai Tuhan yang sudah lebih dulu mencintai kita, saudara. Tuh, saya sengaja pasang alarm. Sebelum saya diturun, saya mau turun dulu. Oh itu masih ada menitnya ya? Ya, betul. Oh, saya masih ada 11 menit. Haleluya. Masih panjang rupanya. Oke. Saya masuk ke poin yang utama. Rasa tidak cukup, sumber kegelisahan, kesusahan, dan kekhawatiran itu ada 3. Yang pertama adalah rasa malu. Karena dari kecil, harga diri kita oleh pola asuh orang tua zaman dulu dikaitkan dengan nilai raport, prestasi akademis. Anak saya Moze karena dia seorang autis Asperger dan depresi cukup lama. Waktu dia menceritakan bahwa nilai raportnya sangat jelek. Dan kemudian sekolah ke Amerika, waktu tamat SMA cuma 2,3. Waktu di Amerika semester 1 langsung nilainya 3,4. Semua yang dengar ceramah dia tepuk tangan. Tapi waktu dia menceritakan bagaimana dia berjuang dengan depresi, bagaimana dia berjuang dengan adiksi, dan kemudian dia bertemu dengan Tuhan, nggak ada yang tepuk tangan. Kita sudah dibangun oleh budaya bahwa prestasi, produktivitas, keberhasilan, sukses, itulah nomor 1. Ini sebabnya anak-anak kita tidak mau berusaha. Dia takut gagal, dia takut salah.
Suruh coba, enggak. Cobain, enggak. Kenapa? Malu. Nanti kalau gagal, Bapak marah. Mama ngomel. Sebabnya, banyak anak-anak sekarang generasi Z takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Atau Anda juga malu kalau Anda lagi gagal, lagi depresi, mau cerita enggak? Enggak, malu. Ditanya temannya, apa kabar? Oh, luar biasa. Padahal luar biasa susahnya. Disembunyikan, malu. Mana ada, apa kabar? Lagi depresi. Lagi anxiety. Lagi berantem sama suami, mau cerai. Itu sesuatu yang diajarkan oleh budaya. Yesus waktu dia depresi, gak malu dia bilang sama murid-muridnya, tolong doakan aku ya. Kenapa guru? Seperti mau mati rasanya. Wah, itu saya rasa ya diucapkan seorang Yesus seperti mau mati rasanya. Dia gak malu. Karena dia merasa ini teman-temannya, ini murid-muridnya. Dikenal dengan vulnerability. Anda makin rapuh, makin mau terlihat rentan, makin terbuka bahwa Anda tidak baik-baik saja, itu tanda orang sehat. Itu tanda orang sehat. Yang kedua adalah perbandingan. Dari kecil, anak-anak kita atau kita waktu kecil. Sistem ranking itu yang ditekankan. Juara berapa anakmu? Wah, kalau udah anaknya juara 1, keliling dia semua kelas. Anakku juara 1 loh. Wah. Kita membandingkan anak lewat prestasinya. Tapi kreativitasnya, kecerdasannya yang unik, kita nggak lihat. Kita hanya mengikuti standar yang dangkal tentang harga individu dari budaya kita. Keagamaan juga dibandingkan. Oh, dia orangnya aktif loh, komsel. Dia paling banyak loh persembahannya di gereja, dibanding-bandingkan. Itu membuat kita selalu merasa tidak cukup. Itu berbahaya sekali. Dan yang ketiga adalah takut salah dan takut gagal. Kita lebih aman tidak mencoba daripada salah. Coba pertama kali Anda tampil disuruh berdiri di sini, WL atau suruh doa, kan takut kita. Aduh, nanti saya salah omong enggak? Saya ingat tahun 82 saya merantau dari Medan ke Jogja. Tiba-tiba ada pengumuman dari kapal Tampomas. Hari Minggu ada ibadah, belum ada pengkhotbah. Siapa di antara penumpang yang bisa berkhotbah, tolong lapor. Saya sama teman-teman saya umur 18-19 nih, kumpul nih. Kau aja lah, kau aja diumumkan nggak ada, diumumkan lagi. Belum ada pengkhotbah besok, siapa yang mau berkhotbah? Saudara-saudara akhirnya teman semua menunjuk saya, kau Julianto. Mati saya. Entah kenapa saya akhirnya mau gitu. Padahal saya penakut. Tibalah hari Minggu pagi, saudara-saudara. Menggigil saya pagi-pagi, saudara. Untung ada mimbarnya, jadi kaki saya yang begini-begini gak kelihatan. Kenapa saya takut salah? Saya gak pernah berkhotbah. Di kapal itu banyak orang tua itu. Ratusan orang. Semua kita waktu pertama kali takut mencoba. Tapi cerita Pak Budi mengingatkan kita kemustahilan yang kita kerjakan. Bukan yang biasa, yang sudah mampu. Orang lain juga bisa. Maka iman itu memindahkan gunung. Gunung ketakutan Anda. Saudara kekasih, dan saya baru khotbah di perusahaan PT Freeport Desember lalu. Saya baru lihat banyak sekali gunung dipindahkan di sana. Serius. Bahkan gunung itu jadi lembah sekarang. Tidak ada yang mustahil. Kita mengalahkan ketakutan kita. Setelah untuk merawat perasaan cukup di bagian akhir, ada 3 juga. 1, hargailah hidup
lebih daripada yang lain. Hidup adalah anugerah utama yang perlu kita syukuri setiap hari. Bukan kesuksesan atau bukan kegagalan. Banyak tadi kita mengejar fasilitas hidup. No. Hidup lebih penting daripada fasilitas. Yesus berkata dalam khotbah di bukit, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Daripada pakaian. Jadi saudara, hidup lebih penting daripada fasilitas hidup. Lebih penting daripada kebanggaan, daripada kekayaan. Saudara, waktu COVID, saudara lihat. Orang berani bayar berapapun, yang penting saya hidup. Saya kebetulan kena itu. Dirawat di rumah sakit Siloam. Pak, Bapak perlu suntik. Sekali suntik 14 juta. Ya dok, enggak apa-apa dok. Yang penting masih hidup dok. Mau berapapun saya bayar. Penting kalau bisa jual rumah, jual mobil. Yang penting hidup. Saudara lupa. Berkat terbesar yang Tuhan berikan itu hidup. Di dunia orang mati tidak ada lagi ucapan syukur. Selama hidup kita masih bisa bersyukur. Karena itu ibu-ibu, biarpun kau masih marah sama suamimu, kau kesal, malam-malam kau lihat dia tidur, bilang aja terima kasih Tuhan masih hidupnya suamiku ini. Kau udah mati lain, ya. Jangan kau doakan sempurnakan suamiku Tuhan, besok dia mati. Kau sempurna itu artinya mati. Sesuai kekasih. Tidak peduli apa kondisi perkawinanmu, karirmu, kesehatanmu. Mungkin sedang tidak baik, tapi selama hidup ada perasaan cukup. Pagi-pagi waktu selama saya depresi, saya nggak bisa berdoa. Doa saya pendek, Tuhan terima kasih masih hidup. Amin, itu doa saya setiap pagi, saudara, karena mau doa panjang nggak bisa. Terima kasih Tuhan masih hidup. Ratapan 3 mengatakan, karena setiap pagi kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya berlimpah-limpah setiap pagi. Tidak peduli keadaan saudara dan saya, baik atau buruk. Sukses atau gagal. Sakit atau sehat. Yang kedua, menghargai. Ini kok nggak jalan-jalan menitnya ya? Hah? Jangan-jangan ditambah-tambah ini. Supaya lama aku khotbah. Itu benar nggak jamnya? Betul? Oh betul. Dari tadi 11 aja. Kok dari tadi 11 menit. Yang kedua adalah menghargai orang. Person. Pribadi. Kalau suami, ya itu. Jangan kau hargai karena gajinya tinggi. Karena dia punya jabatan. Karena dia ganteng. Bentar lagi hilang itu. Iya kan? Bentar lagi lenyap itu. Pensiun dia, sakit-sakitan dia. Hargailah dia karena dia orang yang berharga. Yang diberikan Tuhan. Sama istri kita. Jangan kata hargai dia karena dia punya kelebihan tertentu, kecantikan tertentu. Karena dia hemat. Ya. Atau hemat sama pelit kadang-kadang beda ya. Tapi karena dia memang satu pribadi yang nekat kau nikahi. Dulu saya merasa tidak pernah puas sama anak saya yang bungsu. Saya nggak tahu bahwa dia Asperger. Umur 18 saya baru tahu dengan seorang psikolog. Itu psikolog yang ke-9. Ya selalu saya lihat, kerjanya main game, saya nggak puas, dia prestasi akademiknya buruk, dia kurang gaul. Saya fokus sama kekurangannya dan saya capek. Komunikasi kami makin lama makin buruk. Dia bukannya makin dekat, makin jauh. Saya mulai mengembangkan perasaan cukup. Bahwa anak saya cukup baik. Saya fokus mulai pada kelebihan-kelebihannya. Bukan pada kekurangannya. Saya tidak fokus lagi pada gamenya. Saya tidak fokus nilainya yang jelek. Saya tidak fokus. Saya fokus sama anak saya yang saya udah kenal dari dia lahir. Bahwa dia punya kelebihan tertentu. Saudara, itu akan membuat kita nyaman. Berelasi dengan orang-orang terdekat kita. Mungkin anak kita kurang bermoral, kurang beragama, kurang beriman, kurang berprestasi, kurang membanggakan. Tapi dia layak dikasihi.
Sama waktu Yesus datang berinkarnasi. Apakah kita layak dikasih? Apakah dia layak mati untuk kita? Enggak layak. Sama sekali tidak layak. Tapi dia melihat kita potensial untuk ditebus. Mari kita lihat bahwa perkawinan kita memang rusak, tapi potensi untuk bertumbuh. Anak-anak kita sedang tidak baik-baik saja, tapi dia potensi untuk bertumbuh. Carilah pertumbuhan, bukan keberhasilan. Carilah pertumbuhan, bukan prestasi. Terakhir adalah belajar rapuh. Vulnerable, berani rentan. Ya, terbuka dengan kelemahan, kegagalan. Budaya kita mengajarkan takut bertanggung jawab, takut dilihat rapuh. Ya, saudara kalau lagi ibadah, lagi tidak happy-happy banget, yang lain tepuk tangan, Anda nggak usah takut nggak tepuk tangan. Anda memang sedang tidak bisa tepuk tangan. Anda tetap kembangkan identik Anda bahwa Anda lagi susah. Anakmu lagi sakit. Ya kan? Kamu sedang depresi. Hidup apa adanya sangat membantu kita merasa cukup. Saya bersyukur tahun lalu ada 3.200 sesi counseling di kantor kami yang berbayar. Yang free ada 8.000. Saya lihat budaya counseling makin bagus. Orang udah tidak malu seperti zaman kami mulai lembaga. Awal mulai lembaga free pun orang tidak mau datang. Gratis itu. Saya tunggu-tunggu di ruang counseling, ya, kok nggak ada yang datang. Akhirnya kami kampanye keliling kota demi kota. Akhirnya orang udah mulai berani pergi ke konselor. Saudara yang kekasih, sebagai penutup saya ingin ambil ayat dari Filipi pasal 4. Paulus memampukan kita untuk hidup dalam segala keadaan. Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Inilah skill yang berikut. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus itu tukang kemah, dia membuat tenda. Latar belakangnya anggota dewan, dia anggota Sanhedrin, anggota DPR sekarang ini. Tapi dia berani tinggalkan jabatan yang prestisius menjadi tukang tenda. Supaya dia bebas mengabarkan Injil. Supaya dia bebas mengerjakan visi dari Tuhan yang dia dapat di Damsyik. Saudara, ini memberikan saya inspirasi untuk berani keluar dari pekerjaan saya yang mapan tahun 2002. Saya menjadi konselor, tapi konselor waktu itu tidak laku. Saya menjadi penulis buku. Dan saudara, awalnya dengan semua keterbatasan, tapi dua profesi yang baru yang saya tekuni, menulis dan konselor, diberkati oleh Tuhan. Dan saya beruntung, saya diundang ke banyak tempat. Bukan karena saya hebat, sama sekali tidak. Anda juga dengar khotbah saya biasa saja. Tapi saya tidak punya kompetitor. Di bidang konseling zaman itu, tidak ada lembaga yang sejenis. Nah kalau Pak Andiman kan ada kompetitornya kan? Iya kan? Saya nggak ada kompetitor saya. Jadi saya diundang kemana-mana. Sampai saya menolak undangan 100 kali setiap tahun sampai tahun yang lalu. Jadi saudara akhirnya saya jatuh depresi. Seperti saya katakan tadi, saya bangkrut secara iman. Dan sejak saat itu saya belajar untuk menolak undangan. Untuk memfokuskan diri pada lembaga dan visi yang Tuhan beri. Kami akhirnya belajar mencukupkan diri dengan yang ada. Tapi Tuhan mencukupkan. Saya diinspirasi Paulus berkata dalam ayat yang lain, Filipi 3. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Inilah kehendak Rasul Paulus. Kerinduannya, keinginannya, cita-citanya adalah mengenal Tuhan lebih dalam. Mari kita rawat harta kita yang diberikan oleh Tuhan, yaitu perasaan cukup sepanjang tahun 2025. Bani Asaf dalam Mazmur 73 berkata, siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau?
Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini sudah digubah dalam satu lagu. Izinkan saya minta pemusik maju ke depan. Kita nyanyikan lagu Selain Kau, tiada yang lain. Dan kita mencoba merawat perasaan cukup. Perasaan puas dengan apa yang Tuhan berikan. Mari kita berdiri, kita hayati